Dalam rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Hari ini secara khusus gereja menyempatkan diri memberikan perhatian secara istimewa untuk berdoa bagi arwah saudari-saudara kita, keluarga kenalan kita yang masih dalam pengharapan di api penyucian. Kita dalam gereja Katolik mengakui dan mengimani bahwa ada yang namanya api penyucian. Ada sebuah film, saya lupa tahun berapa, tetapi kurang lebih tahun 1990-an kurang lebih, yang berjudul Purgatory atau Api Penyucian. Dalam film itu digambarkan sebuah gambaran dunia koboi, bahwa orang yang sudah meninggal, koboi digambarkan sebagai koboi itu biasanya berkuda dan bersenjata, di sebuah kampung yang dinamakan Purgatori. Kampung itu sebagai kampung yang damai, tidak ada yang namanya senjata, tidak ada yang namanya pertengkaran, perselisihan. Yang ada adalah mengusahakan hidup damai, mengusahakan hidup satu dengan yang lain, saling tolong-menolong, saling memperhatikan. Tetapi ini gambaran dalam dunia film. Lalu kemudian suatu saat datang sekelompok koboi dengan kuda dan senjatanya, membuat keributan di kampung itu. Yang tinggal di kampung itu pada waktu tertentu, tergantung kelemahan, kekurangan, kesalahan, dosa mereka, maka kemudian ada yang 1 tahun berada di kampung Purgatori, lalu kemudian naik ke surga. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, lalu kemudian setelah menebus semuanya, maka kemudian naik ke surga. Ketika datang sekelompok koboi yang membuat kerusuhan di kampung itu, maka ada seorang yang tinggal 1 hari, dia menyelesaikan masanya di Purgatori. Lalu kemudian karena diserang dia membela diri dan pada akhirnya membunuh koboi yang menyerang itu. Lalu yang menjadi perdebatan adalah orang yang tinggal 1 hari ini pada saatnya dia masuk surga atau tidak. Lalu di film itu dikatakan bahwa orang yang tinggal 1 hari ini pada akhirnya pada hari hanya, meskipun dia sudah membunuh koboi yang menyerang, karena itu sebagai pembelaan diri, maka kemudian dia tetap masuk ke surga. Para saudari dan saudara yang terkasih, ini adalah gambaran yang dimunculkan dalam dunia film. Tetapi para saudari dan saudara yang terkasih, kita dalam hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya kelemahan, dari yang namanya dosa dan kesalahan. Maka dalam salah satu perbincangan kami di ruang makan hari ini, siapa yang kemudian meninggal langsung masuk surga? Yesus hari ini dalam Injil menjanjikan kepada kita bahwa siapapun yang datang kepada Dia, siapapun yang percaya dan diserahkan oleh Bapa kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Artinya bahwa setiap orang yang beriman kepada Tuhan, yang menghidupi imannya kepada Tuhan setiap hari, akan memperoleh kehidupan kekal, masuk surga. Hanya persoalannya adalah, apakah ada orang yang sempurna lalu kemudian meninggal langsung masuk surga?
Dalam perbincangan kami tadi pagi atau siang di ruang makan, siapa yang kemudian masuk surga ketika meninggal langsung masuk surga? Dalam salah satu bacaan misa di rumus yang kedua hari ini, bacaannya adalah tentang penyamun atau penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Lalu salah satu menyesali kelemahannya, menyesali dosanya, dan kemudian mengatakan kepada Tuhan, kepada Yesus, Yesus ingatlah akan daku kalau engkau masuk ke dalam Firdaus. Maka kemudian Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku masuk ke dalam Firdaus. Maka itu orang pertama yang masuk surga katanya. Tetapi kemudian siapa yang lain lagi? Kami dalam guyonan mengatakan orang yang meninggal langsung masuk surga adalah orang yang dibaptis lalu kemudian meninggal dunia, belum sempat berbuat dosa lalu meninggal, maka dia akan masuk surga. Itu guyonan kami. Lalu yang lain siapa? Orang yang menerima sakramen pengurapan orang sakit karena dalam sakrat maut, lalu kemudian setelah menerima sakramen pengurapan orang sakit belum sempat berbuat dosa lalu kemudian meninggal. Kurang lebih seperti itu. Tetapi bagi kita para saudari dan saudara yang terkasih, saya yakin bahwa kita tidak selamanya siap untuk datang kembali kepada Tuhan. Selalu ada kelemahan, kekurangan dan dosa yang kita buat dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka para saudari dan saudara yang terkasih, kita mengimani bahwa setiap orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan, dia akan mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan keselamatan. Tetapi bahwa dia yang meninggal kadang dalam suasana tidak siap, hati yang tidak siap, meskipun sakit sudah bertahun-tahun, kadang dalam sakit kita juga masih ngomel-ngomel, ya toh. Dalam sakit kadang kita masih mengatakan, Tuhan, dosaku ini apa? Ya toh? Dosaku ini apa? Kok saya diberi sakit yang seperti ini? Kadang kita masih ngomel-ngomel juga. Maka kemudian mereka-mereka yang meninggal dalam kondisi seperti ini, dalam ketidaksiapan seperti ini, kita percaya bahwa masih ada yang namanya api penyucian. Maka kemudian kita yang masih dalam penciaraan, yang masih dalam kehidupan, kita diajak untuk berdoa bagi mereka. Dalam kebudayaan Jawa ada yang menarik ketika orang mau dimakamkan. Kalau Anda nanti datang ke kampung, lalu kemudian sebelum orang yang meninggal diberangkatkan ke pemakaman, ada seorang tua atau yang dikatakan sebagai tetua di keluarga itu atau di kampung itu akan menanyakan begini. Dalam bahasa Jawa, menopo sederek kita menika sae, gitu. Apakah saudara kita ini baik? Lalu kemudian semua orang akan mengatakan sae, gitu. Akan mengatakan semua baik. Dan itu ditanyakan sampai dengan 3 kali. Kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita di kampung, dalam kebudayaan kampung. Lalu kemudian setelah 3 kali menanyakan, orang itu akan mengatakan, semoga kesaksian kita ini memperlancar saudara kita ini untuk menghadap kepada Tuhan. Artinya apa? Bahwa doa-doa kita, kesaksian kita menjadi penting bagi saudari-saudara kita yang sudah meninggal. Maka doa-doa kita jangan pernah berhenti bagi saudari-saudara kita, keluarga kita, kenalan-kenalan kita yang sudah dipanggil Tuhan. Bapak saya setiap kali saya pulang ke kampung, lalu kemudian kami datang ke pemakaman ibu saya, lalu yang memimpin doa selalu bapak saya. Meskipun saya romo, saya mengatakan yang mimpin bapak. Saya bagian berkatnya saja, karena bapak tidak bisa memberkati, saya yang memberkati. Lalu kemudian bapak saya selalu mendoakan ibu saya. Dan salah satu kalimat yang selalu menjadi kalimat rutin, yang menjadi kalimat penting dalam doa bapak saya adalah, semoga doa-doa kami, anak-anak dan juga keluarga memperlancar ibu dari anak-anak ini, maksudnya ibu saya, untuk kemudian datang kepada Tuhan. Saya meyakini, saya mengimani bahwa kemudian doa-doa kita bagi orang yang sudah meninggal, bagi keluarga-keluarga kita, akan membantu saudari-saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal untuk datang kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa
siapapun yang beriman, termasuk saudari-saudara kita yang sudah meninggal, dia akan memperoleh hidup kekal seperti halnya yang dijanjikan Tuhan dalam bacaan Injil hari ini. Tetapi persaudaraan kita, persahabatan kita dengan keluarga yang sudah meninggal tidak terputus sampai dengan ketika saudara kita meninggal. Persaudaraan kita, persahabatan kita secara rohani masih tetap tersambung meskipun saudari dan saudara kita sudah menghadap kepada Tuhan. Siapa yang membuat tersambung semuanya itu? Yang membuat tersambung adalah Yesus sendiri yang menjanjikan kepada kita kehidupan dan damai kekal bagi kita yang percaya. Maka para saudari dan saudara yang terkasih, hari ini ketika kita bersama-sama secara khusus berdoa bagi keluarga kita yang sudah meninggal, hari ini ada 1140 nama yang tadi dibacakan. Mungkin Anda sekalian tidak ngitung, saya ngitung bagian terakhir saja. Di dalam catatan yang tadi dibaca ada 1100 nama. Masih ada amplop-amplop yang kemudian dibacakan, saya hitung pakai jari saya, ada kurang lebih 40 nama yang kemudian menyusul kemudian. Ada 1140 nama yang kita doakan hari ini. Saya yakin ada banyak yang lain lagi yang mungkin jarang didoakan. Kalau keluarga kita pasti saya yakin kita sering mendoakan mereka. Tetapi pasti juga ada arwah-arwah saudari-saudara kita yang mungkin terlupakan, yang mungkin terlalaikan, yang mungkin tidak diperhatikan oleh keluarganya, yang mungkin tidak pernah didoakan, kita doakan juga hari ini. Maka para saudari dan saudara yang terkasih, mari kita selalu berdoa untuk saudari dan saudara kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita datang kepada Tuhan. Semoga doa-doa kita juga membawa mereka, memperlancar jalan mereka untuk bersatu dengan Yesus yang mereka imani. Berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kita sekalian. Amin.